Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Ketemu lagi dengan Bu Ulil. Dan kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan yang ada pada sebuah teks berita. Kaidah-kaidah kebahasaan atau bisa juga kita sebut dengan unsur kebahasaan yang ada pada teks berita antara lain yaitu 1. Teks berita menggunakan kata kerja pewarta. Yang kedua, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang ketiga, menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, menggunakan bahasa baku, bahasa netral dan objektif. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan makna denotatif. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kata kerja pewarta. Kata kerja pewarta adalah kata kerja yang mengindikasikan percakapan. Kata kerja ini termasuk salah satu ciri kebahasaan dalam teks berita. Kata kerja pewarta merupakan kata yang dipakai untuk menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan dari apa yang diujarkan oleh seseorang. Contoh dari kata kerja pewarta adalah menjelaskan, memberitakan, menuturkan, dan menyampaikan. Contoh dalam sebuah kalimat yaitu Bu Ulil mengatakan bahwa pelajaran bahasa Indonesia sangat menyenangkan. Kata mengatakan mempunyai makna yang sama dengan kata menyampaikan. Jadi, kata mengatakan termasuk dalam kata kerja pewarta. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata keterangan waktu lampau. Kata keterangan waktu lampau merupakan keterangan yang menyatakan waktu sebuah peristiwa di masa lalu. Contohnya, kemarin, 2 hari yang lalu, malam tadi, dan sebagainya. Contoh dalam sebuah kalimat, kemarin malam Bu Ulil belajar bahasa Indonesia. Kata kemarin malam adalah kata keterangan waktu lampau. Kaidah yang ketiga adalah kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bentuk kutipan yang menyalin langsung dari sumber teks asli tanpa melakukan perubahan apapun dalam penulisannya. Ketika menulis kutipan langsung, perlu mencantumkan sumber asal kutipan yang biasanya dicantumkan di awal atau akhir kalimat. Kutipan langsung ini adalah kalimat yang diucapkan narasumber dan ditulis menggunakan tanda petik. Kaidah berikutnya adalah kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung ini berlawanan dengan kutipan langsung. Kutipan tak langsung adalah jenis kutipan di mana diizinkan untuk mengubah isi dari kutipan tanpa menghilangkan esensi serta maksud dari kutipan terkait. Dalam kutipan tak langsung, tentunya juga wajib mencantumkan sumber asal kutipan. Kutipan tak langsung adalah informasi dari narasumber yang ditulis ulang tanpa tanda petik. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah bahasa baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD. Kata baku digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lainnya. Dalam sebuah berita, selain menggunakan bahasa baku, bahasa yang digunakan yaitu sederhana, menarik, singkat, padat, lugas, dan komunikatif. Kaidah selanjutnya yaitu bahasa netral dan objektif. Peristiwa yang akan disajikan menjadi sebuah berita harus bersifat objektif alias tidak memihak.
Objektif maksudnya sesuai dengan keadaan yang terjadi tanpa ada pengaruh pendapat pribadi. Misalnya, ketika melihat sebuah peristiwa tawuran antar pelajar dan akan menyajikannya menjadi sebuah berita, cobalah untuk menempatkan diri pada posisi yang netral. Tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok pelajar yang tawuran tersebut. Selanjutnya yaitu makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Contoh, Julius dan kambingnya yang hitam sedang di tengah lapangan. Kambingnya yang hitam mempunyai arti bahwa kambing yang berwarna hitam. Kemudian, lawan dari makna denotatif adalah makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Contohnya, Julius selalu mencari kambing hitam atas setiap masalah yang dihadapinya. Kambing hitam di sini yang dimaksud adalah orang yang disalahkan. Setelah mendengar penjelasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam sebuah teks berita tadi, maka saatnya untuk belajar mencari kaidah-kaidah tersebut dalam sebuah teks berita. Bacalah teks berita ini. Kemudian temukan kaidah-kaidah kebahasaan yang ada pada teks berita tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mengerjakan dan yakinlah bahwa bahasa Indonesia adalah pelajaran yang menyenangkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.